Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran kampanye dan juga netralitas pemerintah PEKON. Karena kita sebentar lagi pada tanggal 14 Februari tahun 2024 akan melaksanakan pemilu serentak. Yang mana pemilu itu adalah kedaulatan rakyat, yang mana rakyat itu memilih pemimpinnya, baik dari eksekutif maupun legislatif. Tentu jika terjadi pelanggaran, ini akan mempengaruhi tentang integritas daripada Bawaslu dan juga KPU. Maka dalam hal ini sudah hadir bersama kita Bang Nurul Azmi dari Panwaslu Kecamatan Bulog untuk bersama-sama membahas pelanggaran kampanye dan juga netralitas pemerintah PEKON. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yobi. Gimana kabarnya, Bang Nurul? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bang Yobi. Alhamdulillah. Kita 5 bulan yang lalu sempat ngobrol-ngobrol, Bang, ya, terkait pengawasan coklit, ya kan, pada waktu itu. Nah, hari ini kita sudah mendekati masa kampanye, ya kan, di bulan depan kita akan melaksanakan kampanye. Tentu sangat riskan sekali, ya kan, ketika momentum pemilu itu terjadi pelanggaran-pelanggaran itu sangat sering terjadi, ya kan, ketika kontestasi pemilu baik dari 2004 sampai dengan kemarin di tahun 2019, ya kan, Bang, ya, kurang lebih begitu ya. Nah, sebelumnya kita juga pernah ngobrol bahwa Abang itu pernah terlibat dari 2014 sampai 2019, Bang, ya. Oke. Jadi banyak sekali cerita di sana, ya mungkin ada pelanggaran-pelanggaran tertentu lah, Bang, ya, kira-kira. Menurut Abang sendiri, ya kan, menyikapi tentang pemilu yang akan datang ataupun masa kampanye, ya kan, yang sebentar lagi sama-sama kita hadapi, ya kan. Jadi apa yang sudah Abang lakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu pada tahap kampanye? Oke, Bang Yobi, baiklah. Jadi begini, Bang Yobi, sesuai dengan pengalaman, saya berkecimpung di pemilu ini itu mulai dari tahun 2014, 2019 nyambung, sampai ya alhamdulillah masih diberikan kepercayaan sampai 2024 ini, Bang Yobi. Jadi atas dasar pengalaman itu kita sedikit banyaknya sudah ada gambaran, artinya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di daerah kita, terutama di Kecamatan Bulog ini, Bang Yobi. Maka dari itu kebetulan saya sekarang ini dipercaya, artinya menjadi komisioner Bawaslu Kecamatan Bulog. Pas kebetulan juga saya megang Kordip pencegahan terutama. Jadi apa yang sudah saya siapkan untuk menghadapi pemilu 2024 dengan pengalaman banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka saat ini saya sudah menyiapkan, artinya sudah berkoordinasi dengan sahabat-sahabat PKD se-Kecamatan Bulog untuk melakukan pemetaan. Artinya pemetaan itu kita lakukan untuk mengetahui indeks kerawanan pemilu, Bang Yobi. Jadi baik itu politik uang, baik ataupun itu netralitas ASN, aparatur PEKON, kepala PEKON, TNI dan Polri. Jadi strategi awal kita melakukan pemetaan di masing-masing PEKON. Itu sudah dilakukan, Bang, ya? Sudah dilakukan, Bang Yobi. Alhamdulillah sudah dilakukan. Di Kecamatan Bulog ada berapa PEKON? Ada berapa PEKON? Di Kecamatan Bulog ada 10 PEKON. Ada 10 PEKON. Ya, 10 PEKON dengan 10 PKD-nya. Itu sudah kita lakukan pemetaan untuk mempermudah kita mendeteksi kecurangan-kecurangan yang ada di PEKON yang berada di Kecamatan Bulog. Jadi 10 PEKON itu masing-masing
ada Bang identifikasi misalkan ini potensi di satu pokon ada misalkan ada 1 TPS, 2 TPS itu kemungkinan besar terjadi Bang ya? Terjadi Bang Yobi, alhamdulillah kebetulan atas dasar laporan sahabat-sahabat PKD juga sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan PKD, itu ada, semuanya ada, dari rendah sampai sedang Bang Yobi. Alhamdulillah untuk kerawanan tingkat tinggi mudah-mudahan memang nggak ada. Itu sesuai dengan laporan sahabat-sahabat PKD. Potensi yang paling besar itu dari 10 pokon apa aja itu kira-kira Bang? Tingkat kerawanan pelanggaran pemilu ya. Untuk di Pileg ini Bang Yobi, itu kerawanannya itu di money politik. Yang pertama, yang kedua netralitas, yang ketiga konflik. Nah, konflik itu bisa terjadi antara peserta ataupun peserta dengan penyelenggara. Itu Bang Yobi. Iya. Oke. Mari nih Bang, sebelum ke kerawanan tadi terjadinya intimidasi lah ya, baik dari aparatur pokon, TNI Polri misalkan, itu kan yang menjadi kekhawatiran ya. Dan sebelum situ kita ke kampanye dulu Bang, karena Siap. sudah mendekati kampanye. Sekarang saya melihat sudah beredar tuh ya, sudah terpasang beberapa baliho, spanduk yang itu sifatnya ajakan gitu kan Bang ya. Nah mungkin ini ada ketidaktahuan dari penyelenggara maupun dari pengawas atau dari masyarakat sekitar sehingga membiarkan tidak ada laporan ke Panwas dan lain sebagainya. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kira-kira pelanggaran kampanye itu apa aja Bang? Ya baik Bang Yobi, jadi betul itu Bang Yobi. Sekarang sudah banyak terpasang baik pun baleho, poster ataupun segala macam sejenisnya yang sudah bertebaran di Kecamatan Bulo. Padahal itu seharusnya pemasangan itu dilakukan setelah adanya jadwal kampanye. Dan sebelum keluar jadwal kampanye itu seharusnya belum bisa dipasang. Karena yang boleh dipasang itu berupa APS, alat peraga sosialisasi. Nah, ini Bang Yobi terjadi, kenapa masih banyak terjadi? Kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman dari partai mungkin ataupun dari calon. Nah, yang tidak berkoordinasi dengan partainya. Padahal hal itu sudah kita lakukan himbauan langsung ke masing-masing partai yang ada di Kecamatan Bulo ini. Sudah dilakukan oleh Panwas. Sudah kita lakukan pemberian surat himbauan dan juga langsung ke masing-masing calon. Memang belum semua karena kendala waktu mungkin kita nggak ketemu atau kesibukan yang lainnya Bang Yobi. Itu salah satu strategi pencegahan Bang ya. Iya benar. Jadi mendatangi calon supaya tidak dulu memasang APK ya. Betul. Tapi diperbolehkan tadi APS tadi Bang ya. Iya, APS itu mungkin ada yang belum tahu juga tentang APS. Apakah boleh ada fotonya atau tidak ada foto, atau boleh ada foto kemudian tidak ada ajakan dan lain sebagainya, itu kira-kira gimana Bang? Iya, jadi Bang Yobi, yang disebut dengan APS itu adalah alat peraga sosialisasi. Di situ dia hanya mensosialisasikan. Artinya memperkenaldirikan. Tidak boleh ada nomor urut sebenarnya, dan tidak boleh ajakan, apalagi ajakan ya. Itu udah menjuru ke APK itu. Nomor urut terus ajakan. Sebenarnya ada di aturan juga, itu tidak boleh ada identitas. Karena identitas itu sudah masuk ke dalam bentuk APK. Nah, cuman kebanyakan sekarang itu APS yang sudah terpasang itu hampir ya, nggak semua. Ada yang nggak, memang ada yang bentuknya sosialisasi, betul-betul sosialisasi. Ada yang bentuknya APK yang dirasa oleh para calon ini itu adalah APS. Nah, cuman sudah kita lakukan himbauan kembali itu Bang Yobi, kita surati. Yang paling penting ini Bang Yobi, banyaknya para peserta ini meletakkan alat APS-nya itu keluar dari aturan undang-undang. Padahal aturannya sudah jelas di PKPU nomor 7 tahun 2017
PKPU nomor 7 tahun 2023. Itu juga ada aturan dari daerah. Itu sudah jelas. Yang pertama, tidak boleh dipaku di pohon. Tidak boleh ditempel di depan tempat ibadah, tempat umum, terus di tiang listrik segala macam. Cuman itu masih banyak yang dilakukan. Masih ada temuan itu, Bang? Masih ada. Nah, karena sifatnya tadi kan pencegahan, Bang, ya. Kemudian ini sudah terjadi bahwa ada pelanggaran di situ, pemasangan APS yang ternyata dipasang APK. Karena sudah terjadi, apa yang dilakukan? Jadi begini, kita ini sebenarnya nggak punya wewenang. Nggak punya wewenang penuh untuk melakukan penindakan, apalagi sampai ke penurunan alat APK atau APS. Itu kita kembalikan lagi ke kabupaten, Bang Yobi, sehingga Bawaslu kabupaten melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Nah, tapi sejauh itu kita sebagai Panwascam Kecamatan Bulog melakukan lagi memberikan himbauan kembali untuk penertiban itu. Jadi kembali kita himbau lagi, kita serahkan ke para petinggi partai yang ada di Kecamatan Bulog dan peserta, supaya alat-alat peraga mereka itu kembali ditertibkan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Seperti itu, Bang. Himbauan ya, jadi defisit penindakan berarti belum jalan kalau untuk masa-masa ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, Bang, ini netralitas pemerintah, PEKON lah ya terkhusus, atau ASN, Polri dan lain sebagainya, karena khawatir ada intimidasi di sana, ya kan? Karena dia merasa punya kuasa, ya kan? Akhirnya terjadilah intimidasi terhadap pemilih, gitu kan kira-kira. Menurut Abang, seberapa penting netralitas pemerintah PEKON? Sangat penting sekali, Bang Yobi. Netralitas itu sangat penting sekali. Mengingat pemilu ini artinya pemilu yang sangat demokrasi yang kita harapkan supaya bisa sukses. Jangan sampai dicederai dengan cara-cara ketidaknetralan para baik ASN, kepala PEKON, aparatur PEKON, DPD, ataupun TNI dan Polri. Ini saya sedikit cerita, Bang Yobi. Ini jauh sebelum masuknya tahapan-tahapan ini. Di awal-awal kita pertama kali dilantik, kita sudah melakukan himbauan, terutama kepada ASN, kepala PEKON, aparatur PEKON, dan BHP, BPD, Bang Yobi. Dulu kita sudah menyurati itu. Memang belum semua, Bang Yobi. Ada beberapa kepala PEKON yang belum memberikan pernyataan sikap tentang netralitas kepala PEKON dan aparatur PEKONnya. Cuman sudah ada beberapa PEKON yang sudah melakukan itu. Untuk ASN kita sudah melalui Ibu Camat waktu itu, dan Ibu Camat sudah memberikan himbauan kepada jajarannya seluruh ASN Kecamatan Bulog untuk artinya menjaga netralitasnya, seperti itu. Memang sangat penting, Bang, ya. Sangat penting karena bisa melukai demokrasi, Bang Yobi. Apalagi sebagai ASN, apalagi ASN kepala PEKON, mereka bisa mengintimidasi bawahannya dan masyarakatnya dengan ancaman-ancaman. Apabila kamu nggak milih ini, nanti awas, saya kasih bantuan. Contohnya seperti itu ya. Cuman mudah-mudahan nggak ada itu di Bulog, Bang Yobi. Mudah-mudahan. Karena luar biasa dampaknya, Bang, ya. Dampaknya luar biasa. Kemudian dari awal Panwas sudah memberikan himbauan ya kepada pemerintah PEKON. Dari 10 PEKON itu kira-kira berapa persen menurut Abang yang bisa netral? Ya, kalau harapan saya bisa 100%, Bang Yobi. Karena memang sudah menjadi komitmen saya selaku Koordinat Pencegahan. Ini akan kita lakukan selalu pencegahan ini sampai kita buru, sampai betul-betul artinya masyarakat, pemerintah, kepala PEKON atau pemerintah yang ada di Kecamatan Bulog ini sadar memang betul dengan
himbauan yang sudah kita berikan, mereka paham Ya. tentang itu dan memang betul tidak melakukan ke depannya. Seperti itu Bang Yobi. Nah, sebagai kekuatan ya Bang ya, karena sekarang itu harus butuh bukti kan, baik berupa foto maupun video kan gitu. Jadi waktu kepala POKON ataupun aparatur POKON menyampaikan pernyataan sikap netralitas itu terdokumentasikan apa enggak kira-kira Bang? Alhamdulillah terdokumentasikan Bang Yobi, sudah kita share di Facebook juga. Jadi ada di Facebook kita di Panwascam Bulog. Itu seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan di Kecamatan Bulog ini kita selalu publikasikan melalui media sosial. Iya benar Bang. Karena sekarang kan lewat media sosial ya. Betul. Mudah-mudahan konten ini juga bisa mencerahkan gitu ya, khusus untuk masyarakat Bulog lah. Amin. Nah kemudian berbicara tentang harapan lah Bang ya, karena sering terjadi pelanggaran dari 2014 ya, dari pengalaman Abang sampai dengan 2019 dan ini mau ke 2024. Harapan Abang partisipasi masyarakat untuk ikut serta pencegahan itu seperti apa Bang? Ya, jadi harapan besar saya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bulog, mari kita sama-sama mengawasi dari tahapan sampai pelaksanaan pemilu 2024 ini nanti. Apabila masyarakat menemukan kecurangan, segera laporkan ke Panwascam Kecamatan Bulog yang bisa melalui langsung ke kantor. Panwascam sekretariatannya ada di Pekon Sukamara di depan Gang Camat, ataupun melalui sahabat-sahabat PKD yang ada di Pekonnya masing-masing. Seperti Bang Yobi. Ya, karena sudah tersebar Bang ya. Ya, sudah kita sebar semua PKD ada di seluruh Pekon Kecamatan Bulog ini. Bisa juga mungkin lewat media sosialnya Bang? Lewat media sosial juga bisa Bang Yobi. Dan ini Bang Yobi memang belum launching ini Bang Yobi. Sistem pelaporan itu ada dua macam. Yang pertama manual memang. Manual itu dilakukan pelaporan secara manual datang ke sekretariatan Panwascam, memberikan laporan, mengisi buku formulir segala macam. Itu satu. Yang kedua melalui aplikasi Bang Yobi. Aplikasinya mudah-mudahan segera launching. Itu namanya Sigap Lapor Bang Yobi. Jadi kalau Sigap Lapor itu dia langsung ngelink ke pusat Bang Yobi. Itu siapapun bisa Bang ya? Siapapun bisa. Itu lebih mudah sebenarnya Bang Yobi. Mudah-mudahan nanti kalau sudah launching kita sosialisasi di Insya Allah podcast MPDG lagi. Pasti bisa launching. Siap. Nah kemudian selanjutnya Bang, harapan ke masyarakat sudah ya kan, karena memang di penyelenggaranya bukan hanya kita yang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Karena kita tidak standby di tempat kan Bang ya. Nah masyarakat inilah yang bisa melihat pelanggaran apa yang terjadi, bisa money politik, intimidasi dan lain sebagainya. Panwascam selalu terbuka lah ya, bisa melalui PKD dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk pemilunya sendiri Bang, harapan Abang terkait suksesnya pemilu 2024. Oke, jadi besar harapan saya dengan kami sebagai pengawas ini bekerja keras untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, baik itu masyarakat peserta pemilu ataupun panitia dan semua stakeholder yang ada di Kecamatan Bulog ini, supaya kita sama-sama memahami semua aturan yang ada. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa menghambat ataupun merusak demokrasi di Kecamatan Bulog ini. Artinya harapan besar saya dengan pemahaman yang sudah kita berikan kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bulog ini, pemilu 2024 ini lebih sukses lagi dibanding pemilu 2019 atau sebelum-sebelumnya Bang Yobi. Jadi itu besar harapan saya dan saya punya keyakinan itu. Minimal keyakinan saya sudah 75% untuk saat ini ya. Mudah-mudahan sampai di Februari itu bisa 100%. Betul. Amin. Oke, terima kasih Bang Nurul Azmi. Oke, siap. Anggota Panwaslu Kecamatan Bulog, Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan juga Hubungan Masyarakat. Memang sudah sangat tepat kita mengundang beliau untuk sosialisasi tentang mengantisipasi tidak terjadinya pelanggaran kampanye ataupun pelanggaran pemilu pada 2024. Sekali lagi terima kasih Bang. Siap, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.